Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 5 klasifikasi data dalam statistik sosial. Yang pertama, berdasarkan sumber data. Kita bisa membedakan data berdasarkan asal atau sumbernya, yaitu pertama, data internal. Data ini berasal dari dalam suatu organisasi dan menjelaskan kondisi atau aktivitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Contohnya itu data absensi pegawai sekolah, data penjualan dari toko sendiri, atau data nilai siswa dari sekolah. Kedua, data eksternal. Kebalikan dari data internal. Data eksternal berasal dari luar organisasi. Data ini digunakan untuk mengetahui kondisi yang ada di lingkungan luar. Contohnya, data jumlah penduduk dari BPS, data cuaca dari BMKG, atau data inflasi nasional. Yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. Data juga bisa diklasifikasikan berdasarkan bagaimana kita mendapatkannya. Pertama, data primer. Ini adalah data yang kita kumpulkan sendiri secara langsung dari sumbernya. Artinya kita turun langsung ke lapangan untuk mencari data. Contohnya, hasil wawancara langsung dengan responden, hasil angket atau survei yang kita sebar sendiri. Kedua, data sekunder. Ini adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, tetapi kita pakai lagi untuk keperluan kita. Contohnya, kita mengambil data dari internet, dari laporan tahunan, atau dari jurnal penelitian. Yang ketiga, berdasarkan waktu pengumpulan. Pertama, data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu saja. Bisa disebut sebagai potret sesaat. Data ini menggambarkan kondisi pada waktu tertentu. Contohnya, data jumlah pengangguran di Yogyakarta pada bulan Mei 2025. Kedua, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berkala untuk melihat perubahan atau perkembangan. Contohnya, data inflasi dari tahun 2015 sampai 2025 atau data penjualan bulanan selama setahun. Adapun yang keempat, sifat data. Mengelompokkan data berdasarkan bentuknya, angka atau kategori. Pertama, data kualitatif. Data yang berupa kata-kata atau kategori, bukan angka. Contoh, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, warna baju, merah, biru, hitam, status pernikahan, menikah, lajang. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang berbentuk angka dan bisa dihitung. Contohnya, umur siswa 17 tahun, jumlah siswa dalam kelas 35 orang, dan tinggi badan 160 cm. Dan yang kelima, jenis data atau skala pengukuran. Klasifikasi data berdasarkan bagaimana data itu bisa diukur dan dibandingkan. Pertama, nominal. Data berupa kategori tanpa urutan. Contoh, agama, Islam, Kristen, dan jenis kelamin. 2. Ordinal. Data yang punya urutan tapi jaraknya tidak pasti. Contoh, juara lomba 1, 2, 3. Tingkat kepuasan, puas, cukup puas. 3. Interval. Data yang punya urutan dan jarak pasti tapi tidak punya nol mutlak. Contoh, suhu dalam derajat Celcius. 5. Rasio. Data lengkap dengan urutan, jarak pasti, dan nol mutlak. Contoh, berat badan, penghasilan, dan usia. Jadi dalam statistik sosial, data bisa diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama. Pertama, berdasarkan sumbernya, data bisa berasal dari dalam organisasi atau internal, atau dari luar eksternal. 2. Berdasarkan cara memperolehnya, data dikumpulkan sendiri atau primer atau diambil dari pihak lain atau sekunder. 3. Berdasarkan waktu pengumpulan, ada data yang diambil satu kali atau cross-sectional dan ada yang dikumpulkan berkala atau time series. 4. Berdasarkan sifatnya, data dapat berupa kata-kata atau kualitatif atau angka kuantitatif. 5. Berdasarkan jenis atau skala pengukurannya, data bisa berskala nominal, ordinal, interval, atau rasio, tergantung bagaimana data itu diukur dan digunakan. Nah, memahami klasifikasi data sangat penting agar kita dapat mengelola dan menganalisis data dengan tepat sesuai konteks dan tujuan penelitian. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.